Saya Yono Purbo, saya rektor di Institut Teknologi Tangerang Selatan. Kita akan coba ngobrol soal artificial intelligence. Sebenarnya ada tempelannya, ada banyak sih. Keyword-keyword yang dipakai ada AI, artificial intelligence, ada machine learning, ada lagi deep learning, ada lagi large language model, ada lagi proses mining, ada banyak banget sih sebenarnya. Tapi inti dari semua kira-kira gini. AI dan teman-temannya itu ada beberapa hal ya. Pertama, pada hari ini data banyak banget. Dan ini juga kejadian kebetulan saya diminta tolong kemarin sama BPKP, BPK, Dirjen Anggaran, ini di kementerian ya, bayangkan. Mereka semua nganalisa data se-Indonesia nih. Ini kementerian, lembaga, kabupaten, kota kan ada 700. Itu datanya tuh halamannya jutaan data tuh. Nah, contoh paling sederhana cara berpikirnya gini. Ini ada data banyak banget. Terus presiden, menteri pengen mengarahkan, pengen tahu lah sebaiknya Republik ini program apa yang dikerjakan supaya rakyat bisa lebih sejahtera. Jadi dengan data yang ada, dia pengen tahu, ini kan pilihan program banyak ya. Pilihan program misalnya gini, kita pengen bikin orang pintar, itu program. Kita pengen semua orang dapat kerjaan, itu program. Kita pengen supaya kesehatan naik, itu program. Nah, kan anggaran terbatas. Apalagi sekarang kayaknya anggaran terbatas banget ya. Sampai kita dipalakinnya habis-habisan. Sebenarnya nggak masalah kita dipalak habis-habisan, tapi kalau programnya bener kan oke. Yang jadi masalah mereka hari ini waktu bikin program, ini ngomong jujur dulu ya. Mereka waktu bikin program, mereka tuh pemerintah ya. Pemerintah bikin program dengan cara ngasih plafon aja. Pokoknya anggaran lu sekian. Udah gitu yang paling nyebelin tuh apa dari pemerintah itu? Udah dikasih anggaran sekian, udah gitu pokoknya ini anggaran harus dihabisin. Buat apa nggak tahu. Buat SPJ lah, buat rapat itu kan sakit hati gue. Jadi yang bener caranya harusnya gini. Kita punya data. Punya data, datanya banyak banget. Dari data ini kita dapetin model dong. Modelnya kayak gini nih. Dari data ini. Model kayak gini. Nanti kalau kita masukin data lagi, kita keluar outputnya seperti ini. Misal, ini datanya soal tingkat pendidikan, sama gaji, sama jumlah anak dan sebagainya. Kita punya modelnya nih. Kalau tingkat pendidikan sekian, gaji sekian, anak sekian, outputnya adalah tingkat kesejahteraan sekian. Itu dari model itu kita tahu kayak gitu nih. Jadi kalau kita parameternya seperti ini, dia akan sejahteranya levelnya yang ini. Kalau kita rubah datanya dikit, kalau saya naikin pendidikannya satu kelas di atas, misalnya tadinya dia cuma lulusan SD, saya naikin sedikit, dia jadi lulusan SMP semua. Kira-kira tingkat kesejahteraan naik atau turun? Gitu kan? Nah, ini dengan anggaran sekian kita bisa naikin sekian orang dari SD ke SMP. Dengan anggaran sekian kita bisa naikin misalnya tiap orang bisa dapetin kendaraan tadinya 1 motor jadi 2 motor. Kalau dengan anggaran sekian kita bisa ngasih modal kerja orang dari sekian rupiah ke sekian rupiah. Nanti dianalisa dengan modal ini mana yang bisa program mana yang bisa naikin tingkat kesejahteraan orang ini lebih tinggi. Apakah yang ngasih anggaran buat SD? Apakah yang ngasih anggaran buat kerja? Apa yang ngasih buat apa? Mana yang paling tinggi? Kalau udah tahu yang paling tinggi itu, kita bikin program itu. Harusnya seperti itu cara berpikirnya. Ini jujur ya, ini takutnya Anda yang dengerin sakit hati sih soalnya. Jujur, mereka nggak bisa nganalisa seperti itu. Saya udah berkali-kali ngajarin, susah banget neranginnya. Harusnya caranya kayak gitu. Kenapa mereka nggak bisa? Karena mereka nggak tahu caranya. Yang diketahui cara sama yang pemerintah tahu hari ini, jadi kementerian lembaga taunya bagaimana ngumpulin data. Setelah data dikumpulin, dia cuma tahu, oh kondisi rakyat kita sekian orang yang miskin. Udah, gimana cara ngerubah yang miskin jadi sejahtera? Kagak tahu. Itu yang jadi masalah di kita. Itu
hanya bisa dikerjakan kalau kita mulai main AI, machine learning, deep learning, proses mining, large language model, itu dimainin semua. Nah jujur, orang yang nguasain ini nggak banyak di Indonesia. Gitu ya, walaupun sebenarnya semua softwarenya free loh. Kalau tahu ilmunya, semuanya free. Software yang dipakai, yang paling sederhana ya, software paling sederhana yang dipakai namanya Orange Data Mining, yang paling sederhana dipakai. Oke, itu free, bisa dicari di Google, Orange Data Mining. Kalau mau naik kelas sedikit, kita bisa pakai Google Colab. Tapi itu pakai bahasa Python, itu lebih susah dikit. Tapi nggak susah banget sih sebenarnya. Itu Google Colab. Kalau mau yang enak ngomong itu, ini ngodingnya lumayan. Tapi kalau yang Orange Data Mining, ngodingnya nggak terlalu susah sih sebenarnya, karena bentuknya grafik ya. Kalau yang Orange Data Mining. Kalau Google Colab itu pakai Python, jadi kita ngetik. Nah itu mabok tuh ngodingnya. Buat yang pertama kali pasti mabok yang itu. Kalau yang Orange, dia pakai grafik, tinggal di klik, drag, nyambung jadi. Kalau nggak mau pusing kepala, kita pakai ChatGPT. Itu udah, kita ngomongnya pakai bahasa manusia aja ke ChatGPT, nanti ChatGPT ngeluarin hasilnya. Dan pola seperti itu udah mulai banyak sekarang keluar. Pertanyaannya, kita bisa bikin sendiri nggak sih ChatGPT? Jawab singkatnya, bisa. Oke, jadi kita bisa bikin sendiri. Ini kita di kampus sudah mulai ngembangin sendiri. Softwarenya namanya Ollama, O-nya tuh open. Lama itu large language model sih sebenarnya. Jadi open large language model, free, gratis. Kemudian kita bisa kasih interface web yang mirip banget sama ChatGPT. Kita uploadin dokumen-dokumen yang sesuai sama kita mau. Jadi pas kita nanya, dia bisa langsung jawab sesuai dokumen yang kita mau. Contoh, misal ini buat sekolahan ya, buat di sekolah, misalnya SD, SMP, SMA. Kita masukin aja semua buku-buku pelajaran yang dari Dignas nih. Dari kelas 1 sampai kelas 12, dari semua mata pelajaran kita masukin. Kalau mau gombal lagi, kita masukin ensiklopedia yang ada di internet, masukin juga jebret. Bayangin, ini jadi pinter banget kan? Nih kita taruh server, ini jujur ya, ini lagi kita kerjain di kampus. Buat sekolah-sekolah di Republik Indonesia, dan kita akan sebarin gratis. Parah loh, karena cita-cita kita bangsa ini harus pinter. Cuman pemerintah kita kok nggak cita-cita seperti itu ya, itu mah curcol aja. Nah, dah. Itu kalau sampai jalan, nih anak-anak bisa nanya, ngomong pakai bahasa manusia ke mesin. Misalnya ngomongnya gini, Sin, kan mesin namanya ya. Sin, kira-kira kalau mau pinter caranya gimana? Nanti mesinnya jawab, kalau mau pinter caranya gini. Kayak ChatGPT aja. Itu. Jadi ini yang sedang kita kerjakan akan terjadi, tapi yang tadi, yang sebelum-sebelumnya, yang pakai Orange Data Mining, pakai Google Colab, bisa kita kerjakan sekarang. Kalau teman-teman mau ilmu soal AI, juga ada di perpustakaan saya, free, silahkan kirim harddisk, bisa saya copyin semua, ada di YouTube saya, Ono Center, ada di playlist deep, data engineering, kalau saya namain data engineering waktu itu banyak, ada sekitar 400-an video lah caranya main AI. Jadi mudah-mudahan dengan cara ini Anda semua bisa dapetin AI, mengerti ilmunya, dan jujur gajinya gede. Ini saya ngeliat di anak saya sendiri sih, gaji dia 80 juta sebulan, bapaknya kalah. Mudah-mudahan Anda semua bisa gajinya sekitar 120-200 juta sebulan kalau dapetin ilmu AI ini. Dan ilmunya free sih sebenarnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda semua, dan karir Anda bisa melonjak semua, dan bangsa ini bisa naik semua. Semoga sukses. Terima kasih.